sebelum kita menggambar, kita perhatikan dulu ya menu berikut ya. Ada file, kemudian ada home, ada view. Nah, di file itu ada beberapa bagian, diantaranya kita klik new. New itu untuk membuka lembar kerja baru, atau kalau misalkan kalian sudah menggambar kemudian ingin menggambar lagi, pilihnya new. Kemudian open itu yaitu untuk membuka file yang pernah kalian gambar. Misalkan kalian pernah menggambar nih, gambar apa, menggambar mobil, menggambar rumah. Kalau misalkan kalian ingin membukanya lagi, kalian bisa pilih open ya. Kemudian save. Save itu yaitu untuk menyimpan gambar. Ada save as juga. Save as juga sama fungsinya untuk menyimpan gambar, tapi ada beberapa perbedaan. Kalau misalkan pada saat menyimpan gambar yang pertama kali menyimpan gambar, kalian pilih save, kemudian nanti kasih nama atau absen atau kelas. Kemudian misalkan sudah seperti itu, berarti kan datanya ada ya, atau gambarnya ada. Nah, kita akan membuka gambar lagi. Misalkan membuka di open, buka gambar yang pernah kalian buat tadi. Nah, di gambar itu apakah kalian ingin melanjutkan proses penyimpanan pada saat kita mengeditnya, kita mengedit gambarnya menjadi full, jadi semua, atau kalian sudah menggambar objek gambar, misalkan mobil, tadinya hanya menggambar mobil, kemudian diedit ada gambar pemandangannya. Nah, maka kalian ingin mobilnya itu hanya mobil saja yang keluar, atau mobil yang ada pemandangannya, atau misalkan kalian ingin mobil dan pemandangannya itu keluar semua, maka kalian pilih save saja. Maka hasil edit yang tadi ya, hasil edit yang tadi yang hanya mobil saja, maka nanti ada background berupa pemandangan. Tapi kalau misalkan kalian pilih save as, itu kalian diminta untuk menyimpan ulang. Itu kalian harus mengetikkan sebuah nama, kelas, dan absen lagi, tapi file yang ada menjadi dua. Jadi filenya ada dua, yang pertama itu gambar mobil, yang kedua yaitu gambar mobil dengan pemandangannya. Nah, itu perbedaan antara save dan save as. Pada dasarnya save as itu yaitu untuk menyimpan kembali file yang sudah ada, jadi menjadi dua buah file. Sedangkan save itu digunakan untuk merubah gambar yang telah diedit seperti itu. Kemudian print itu ya gampang saja ya fungsinya ya untuk mencetak, misalkan dari komputer dicetak jadi sebuah kertas ya. Nah, hasil print itu kalau misalkan gambar itu hasilnya bisa jadi apa sih? Misal kalian menggambar sebuah desain, di print itu bisa menjadi sebuah poster, bisa menjadi sebuah stiker, bisa menjadi ya print baju juga bisa. Jadi kalian kalau misalkan bisa menggambar dengan menggunakan print ini, jadi kalian bisa mencetaknya kemudian ditempelkan di baju ya, dan bisa dijadikan kaos untuk kenang-kenangan seperti itu ya. Kemudian bawahnya send email itu yaitu untuk mengirimkan gambar dalam bentuk email. Kemudian set as desktop background itu digunakan untuk misalkan di Windows ya. Nih Windows kan gambarnya beda seperti ini tuh. Maka ini yang biru ini ya, yang biru ini nanti bisa kalian ganti backgroundnya dengan hasil gambar yang sudah kamu buat itu. Kemudian properties untuk pengaturan pennya. Kemudian about pen itu untuk
pemberitahuan mengenai tools ini juga bisa diberitahu oleh about pen. Kemudian exit itu untuk keluar dari pen. Exit itu ada dua, exit yang di file, kemudian exit yang di sebelah kanan ini ada silang. Yang silang saja kalau misalkan ini keluar dari pen. Nah, kemudian di file sudah ya, sekarang ke home. Ada paste, ada cut, ada copy, kemudian ada select. Nah, kita bahas satu ya. Paste itu digunakan untuk memunculkan atau menampilkan hasil dari pengkopian atau penggandaan ya. Jadi kalau misalnya kita akan menggandakan sebuah gambar, maka kita pilih paste. Kemudian cut itu digunakan untuk memindahkan sebuah gambar. Jadi kan bedanya, kalau copy itu menggandakan, kalau cut itu memindahkan ya. Misalkan kalian ingin meng-cut dari sebuah gambar dari sebelah kanan ke sebelah kiri ya, tinggal di select dulu, kemudian pilih cut, kemudian klik kanan di paste, tadi paste. Jadi gambar itu akan berpindah ke sebelah kiri. Itu ya istilahnya ya. Select itu digunakan untuk menyeleksi sebuah objek gambar ya. Select kita ada berbagai macam. Ada rectangular selection, itu bentuk seleksinya berupa kotak. Freeform selection itu yaitu menyeleksi dengan bentuk yang tidak beraturan, seperti kalian ingin menyeleksi gambarnya itu tidak bentuknya kotak, tapi bisa dibuatkan garis-garisnya sehingga terseleksi sebagian yang pentingnya saja. Kalau misalkan select all, yaitu gunanya untuk menyeleksi semua gambar kerja seperti ini. Nah, jadi ada beberapa gambar bisa langsung sekaligus select all saja kalau misalkan ingin dipindahkan. Selection yaitu digunakan untuk membuatkan menjadi tidak ada backgroundnya pada saat menyeleksi ya. Kemudian the size itu yaitu untuk ukuran gambar kerja. Rotate itu untuk memutar-mutarkan objek gambar atau lembar kerja ya. Ada beberapa rotate, itu rotate right 90 derajat, rotate left 90 derajat, rotate 180 derajat, flip vertikal, flip horizontal. Ini digunakan untuk merubah-rubah posisi objek gambar ya. Kemudian pada intinya yaitu kita akan membuatkan sebuah gambar dengan menu-menu berikutnya. Source di sini yaitu ada pensil itu untuk menggambar garis secara tidak beraturan. Kemudian ada fill with color, yaitu digunakan untuk memberikan warna pada gambar, objek gambar. Kemudian ada teks yaitu digunakan untuk membuatkan tulisan. Kemudian ada fiber atau bisa dibilang ini eraser ya, yang terdahulu ini namanya eraser. Tapi di sini yaitu rubber karena ada kemungkinan ini yaitu dia terbaru ya, terbaru, jadi namanya rubber. Nah di sini keterangannya juga kan eraser ya, eraser. Kita bilang yaitu eraser yaitu digunakan untuk menghapus objek gambar. Kemudian color picker yaitu untuk menyeleksi warna. Jadi kalau misalkan kalian ingin warnanya sama, kalian misalkan ingin memberikan contoh warna yang sama dengan objek lain, kamu bisa pilih dengan menggunakan ini ya, color picker. Kemudian ada magnifier yaitu digunakan untuk membesar atau memperkecilkan objek gambar. Nah, seperti ini tuh, zoom ya, zoom in atau zoom out seperti ini. Jadi melihat gambar itu secara besar atau melihat gambar itu secara kecil. Nah, ada brushes yaitu untuk
menggambar juga, ini untuk menggambar juga ya, tapi modelnya berupa kuas ya, kuas dengan berbagai macam bentuk kuas di sini. Kalian bisa menggambarnya dengan menggunakan brusher atau menghias dengan menggunakan brushes. Kemudian, nah di sini ada shape itu yaitu berupa bangun-bangun datar. Nah, bangun-bangun datar ini bisa digunakan untuk membuatkan objek gambar juga ya, kita tumpuk-tumpuk menjadi sebuah objek gambar yang kalian sukai. Kemudian ada outline. Kalau misalkan outline yaitu digunakan untuk membuatkan jenis-jenis garisnya. Misalkan kita membuatkan garis lurus, itu nanti garisnya itu bisa putus-putus, kemudian ada bentuk lain, ada bentuk gambar. Nah, ini bisa dengan menggunakan outline. Hanya saja outline pada program pen ini terbatas ya, jadi hanya ini saja yang bisa dipakai. Dan untuk membuatkan garis-garis yang bentuknya lebih menarik ya, kita bisa menggambarnya sendiri ya. Kemudian fill di bawah ini, fill itu untuk memberikan warna pada garis tepinya. Nah, kemudian ada size, itu untuk membuat ketebalan garis tepi ya. Kalian akan memilihnya garis tepinya tipis, sedang, ada sedang maupun tebal. Ini bisa kalian pilih ya garis-garisnya. Kemudian color lah, ada color 1, color 2. Color 1 itu digunakan untuk membuatkan warna pada objek bagian dalam. Kemudian kalau misalkan color 2 ya, itu digunakan untuk membuatkan warna bagian dalam secara langsung seperti itu. Nah, contohnya kita akan mengganti warna lain bisa. Oke. Kemudian ada color, ini warna-warnanya yaitu bisa kalian pilih pada saat akan memberikan warna pada objek gambar. Kemudian ada edit color. Edit color itu ada berbagai macam warna, lebih banyak lagi pilihannya. Bisa dipilih warna-warnanya dari muda sampai ke warna tua ya, seperti ini. Warna-warnanya kalau misalkan tidak ada di sini yang kalian suka, bisa pilih di sini. Kalau sudah oke, nah maka akan muncul warna yang baru di bawah sini. Kemudian ada view. Itu ada zoom in dan zoom out. Zoom in itu seperti zoom yang tadi ya, yang ini ya. Zoom itu untuk melihat gambar secara besar, itu melihat gambar secara kecil. Kemudian ada 100% yaitu melihat gambar dengan ukuran normal. Kemudian ada color untuk melihat ukuran objeknya ya, si gambarnya itu kita akan letakkan di garis di titiknya berapa, ada ruler. Kemudian ada grid lines. Grid line itu yaitu garis kotak-kotak. Jadi pada saat membuatkan gambar, kalian bisa tepat pada saat penempatan garisnya seperti itu. Status bar itu ini di bawah ya, status bar. Status bar ini untuk melihat posisi mouse pada saat digerakkan. Tentu pada saat digerakkan ini akan berubah bentuk posisi mouse nya. Kemudian full screen. Full screen itu digunakan untuk menampilkan gambar secara penuh di layar. Sekian dulu penjelasan mengenai program pen. Kita akan melanjutkan menggambar dengan kreasi kita dan kreativitas kita, sehingga pada saat menggambar hasilnya bisa bagus dan gambar yang dihasilkan juga dapat kita sukai. Oke, selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya. Selamat mencoba menggambar bagus mungkin ya. Jangan lupa kita harus selalu latihan supaya gambarnya menjadi lebih bagus lagi, karena memang kalau misalkan praktek itu kita harus terus latihan sehingga menghasilkan hasil yang bagus. Oke, terima kasih, semoga
pembahasan PN ini dapat bermanfaat dan diingat selalu, sehingga pada saat proses menggambar kita tidak lupa tools-tools yang harus kita gunakan. Selamat pagi, kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya ya.